Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti perkuliahan teknik. Yang terhormat Ibu Sri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar kimia analitik dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, analisis kuantitatif secara volumetri yang saya pandu, saya Muhammad Farhanuddin bersama Alvina Cindy Pratiwi, Lutfi Ulumuddin, dan Lailatul Mukaromah. Materi pertama akan disampaikan Lutfi Ulumuddin. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama adalah analisis kuantitatif secara volumetri dan perbedaan metode ACD dan alkalimetri. Volumetri merupakan metode analisis kimia kuantitatif di mana untuk menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu dilakukan dengan mengukur banyaknya volume larutan standar yang bereaksi secara kuantitatif dengan zat yang akan ditentukan tersebut. Umumnya, larutan standar dimasukkan ke dalam buret, kemudian ditambahkan perlahan-lahan ke dalam larutan yang akan ditentukan atau analit. Proses penambahan larutan standar ini sampai terjadi reaksi sempurna disebut proses titrasi, dan saat dimana reaksi sempurna tercapai disebut saat ekuivalen. ACD alkalimetri lebih dikenal sebagai titrasi asam basa adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau sering disebut titrasi asam basa. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat menjadi ekivalen. Telah tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan satu sama lain. Larutan yang ditambahkan dari buret disebut titran, sedangkan larutan yang ditambah titran disebut titrat. Dalam hal ini, titran dan titrat berupa asam dan basa atau sebaliknya. Pada saat ekivalen, penambahan titran harus dihentikan. Saat ini dinamakan titik akhir titrasi. Untuk mengetahui keadaan ekivalen dalam proses ACD alkalimetri ini, diperlukan suatu zat yang dinamakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna apabila pH lingkungannya berubah. ACD alkalimetri menyangkut reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, asam kuat garam dari asam lemah, dan basa kuat garam dari basa lemah. Perbedaan ACD dan alkalimetri. ACD adalah titrasi terhadap larutan basa bebas atau larutan garam terhidrolisis dari asam lemah dengan larutan standar asam. Sedangkan alkalimetri yaitu titrasi terhadap larutan asam bebas atau larutan garam terhidrolisis dari basa lemah dengan larutan standar basa. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya metode asidimetri. Titrasi merupakan reaksi netralisasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan cara menambahkan larutan asam ke dalam larutan basa atau sebaliknya. Titik di mana reaksi sempurna terjadi disebut titik ekuivalen yang ditandai dengan berubahnya warna indikator. Titik akhir titrasi yaitu ketika indikator berubah warna. Larutan standar primer yaitu larutan yang kadarnya dapat diketahui secara langsung dari hasil penimbangan. Larutan standar primer digunakan untuk membakukan konsentrasi larutan tertentu, yaitu larutan yang ketepatan konsentrasinya sulit diperoleh dengan pembuatannya secara langsung. Asidimetri merupakan penetapan kadar suatu basa dengan menggunakan asam sebagai larutan standar primer. Sedangkan alkalimetri adalah penetapan kadar suatu asam dengan menggunakan basa sebagai larutan standar primer. Dalam proses asidimetri, larutan yang digunakan sebagai larutan standar primer adalah asam kuat. Larutan standar primer dibuat dari zat-zat yang memiliki kemurnian tinggi. Larutan standar primer dapat digunakan langsung dalam proses titrasi tanpa diharuskan standarisasi terlebih dahulu. Contoh dari larutan standar primer adalah kalium hidrogen ftalat atau KH
C8H4O4 dan asam klorida atau HCl. Contoh dari asidimetri adalah titrasi basa lemah berupa NH4OH 0,1 molar dengan asam kuat berupa HCl 0,1 molar. Dengan reaksi NH4OH aqueous plus HCl aqueous menjadi NH4Cl aqueous dan H2O liquid. Kemudian NH4OH menjadi NH4 plus dan OH min dengan Kb 10 pangkat min 5. Nah, alami sebagai sama dengan bila titik ekuivalen dalam aliran air terdapat garam yang berupa amonium klorida yang terhidrolisis sebagian dengan reaksi NH4Cl menjadi NH4 plus Cl min. NH4 plus H2O menjadi NH4OH plus H plus. Dalam larutan terdapat ion H plus yang menyebabkan larutan bersifat asam dengan pH saat titik ekuivalen berkisar antara 5,2 dengan indikator yang digunakan adalah metil oranye. Selanjutnya, metode alkalimetri yang akan disampaikan oleh Mbak Alvina Cindy Pratiwi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Basa yang digunakan biasanya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Sebelum digunakan, larutan NaOH harus distandarisasi dahulu dengan asam oksalat atau H2C2O4. Hidroksida dari natrium, kalium, dan barium umumnya digunakan sebagai larutan merupakan basa kuat dan sangat mudah larut dalam air. Pembuatan larutan standar alkalis dan amonium hidroksida tidak dibenarkan kecuali bersifat sebagai basa lemah. Pada proses pelarutan dilepaskan gas amonia atau beracun. Natrium hidroksida paling sering digunakan karena murah dan mikroskopis, maka diperlukan ketelitian pada proses penimbangan. Pada saat penimbangan, gunakan botol timbang bertutup untuk mengurangi kesalahan. Standarisasi larutan NaOH dapat dilakukan dengan larutan asam oksalat sesuai dengan reaksinya sebagai berikut. NaOH aqueous plus H2C2O4 aqueous menjadi Na2C2O4 aqueous plus 2H2O liquid. Dalam titrasi alkalimetri, basa digunakan sebagai titran yang kemudian diteteskan ke larutan titrat yang bersifat asam, sehingga larutan menjadi netral. Ketika mol basa bereaksi sama dengan jumlah mol asam dalam larutan titrat, maka titik ekuivalen titrasi akan tercapai. Berikutnya, titik akhir titrasi akan diketahui menggunakan indikator titrasi tertentu. Langkah terakhir dari titrasi alkalimetri adalah penentuan kadar atau konsentrasi dengan menerapkan rumus umum titrasi, di mana jumlah mol basa harus sama dengan jumlah mol asam. Jumlah mol basa sendiri diketahui dengan perkalian total volume yang dibutuhkan agar bisa mencapai titik akhir titrasi dengan menggunakan yang konsentrasinya sudah diketahui. Jenis-jenis titrasi alkalimetri. Yang pertama adalah titrasi alkalimetri langsung. Jenis titrasi alkalimetri langsung. Pada titrasi ini, reaksi antara basa sebagai titran dengan asam sebagai titrat dilakukan secara langsung dengan menghasilkan larutan titrat dapat segera diketahui setelah proses titrasi alkalimetri langsung dengan penentuan kadar asam asetat atau CH3COOH atau
biasa disebut cuka, dengan menggunakan larutan standar kalium hidroksida sebagai titran. Dalam proses titrasi ini, cukup teteskan titran yang konsentrasinya sudah diketahui secara perlahan ke dalam larutan asam asetat yang konsentrasinya masih belum diketahui. Setelah mencapai titik akhir titrasi, maka proses akan dihentikan. Selanjutnya, volume KUH dapat digunakan secara langsung untuk menghilangkan konsentrasi larutan nitrat. Yang kedua adalah titrasi alkalimetri tidak langsung atau titrasi balik. Perbedaan antara titrasi alkalimetri langsung dan tidak langsung adalah penentuan konsentrasi tidak dilakukan dengan meneteskan titran ke dalam larutan titrat secara langsung. Akan tetapi, konsentrasi dari larutan titrat diperoleh sisa reagen dengan titran basa. Titrasi alkalimetri tidak langsung ini umumnya digunakan karena reaksi yang lambat antara titran dengan larutan titrat, tidak stabilnya larutan titrat yang diteliti, atau indikator yang menggunakan bahwa titrasi langsung tidak cocok untuk dilakukan. Faktor-faktor tersebut membuat titrasi langsung tidak efektif karena dalam proses titrasi langsung, reaksi harus berjalan secepat mungkin agar titik akhir titrasi bisa langsung terlihat. Contoh penerapan titrasi alkalimetri balik atau tidak langsung adalah penentuan kadar zinc oksida. Proses titrasi zinc oksida biasanya dilakukan dengan asam sulfat, namun tidak bisa dilakukan secara langsung. Hal ini disebabkan oleh zinc oksida yang mempunyai kinetika reaksi yang lambat dalam asam sulfat dan juga proses pelarutannya lambat. Oleh karena itu, terlebih dahulu zinc oksida dilarutkan dalam asam sulfat melalui pemanasan guna mempercepat reaksi dan proses pelarutan. Yang selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Mbak Lailatul. Materi selanjutnya adalah perhitungan titrasi asidimetri dan alkalimetri yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Lailatul Mukaromah. Kepadanya. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya yaitu perhitungan titrasi asidimetri dan alkalimetri. Proses titrasi dihentikan saat tercapai titik ekuivalen yaitu titik pada titran dan titrat tepat saling menghabiskan. Perhitungan titrasi dapat dilakukan dengan memegang prinsip ini. Pada titik ekuivalen titran sama dengan ekuivalen titrat. N kali V titran sama dengan N kali V titrat. N adalah konsentrasi larutan dalam normalitas yaitu mili ekuivalen atau mililiter dan V adalah volume larutan dalam liter atau mililiter. Diketahui sedangkan V titran diperoleh dari hasil titrasi dengan N titrat ini terlihat sederhana, namun hubungan yang mudah dan sederhana ini justru dapat menimbulkan kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan penentuan jumlah ekuivalen suatu zat. Akibatnya terjadi kesalahan dalam menentukan konsentrasi dalam N karena penentuan berat ekuivalen berbeda-beda tergantung pada jenis titrasinya ataupun indikator yang digunakan. Berat ekuivalen bukanlah besaran yang selalu tetap. Akibatnya, N dapat memiliki nilai yang berbeda untuk larutan yang sama jika yang terjadi selama titrasi berbeda. Dalam setiap larutan, nilai yang pasti atau tidak berubah-ubah adalah mol dan molar. N dapat berubah tergantung pada jenis dan kondisi titrasi. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan perhitungan akibat penerapan ekuivalen yang tidak tepat, perhitungan titrasi dapat dilakukan dengan menerapkan konsep mol dan prinsip-prinsip stoikiometri. Langkah terpenting adalah mengkorelasikan antara mol titran dengan mol titrat atau analit. Untuk itu, reaksi yang terjadi antara titran dan titrat harus dapat dituliskan dengan benar. Untuk contoh soal yang kita ambil yaitu yang pertama, konsentrasi ion klorida bebas dalam serum darah dapat ditentukan melalui titrasi dengan larutan HgNO32.
Suatu sampel serum darah sebanyak 0,5 ml dititrasi dengan HgNO32 8 kali 10 pangkat min 4 M. Berapakah konsentrasi ion klorida dalam sampel tersebut apabila titik akhir titrasi dicapai setelah titran sebanyak 2,45 ml? Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menuliskan reaksinya dan pastikan sama plus HgNO32 aqueous menjadi 2NO3 min aqueous plus HgCl2 aqueous. Gunakan prinsip-prinsip stokiometri untuk melakukan perhitungan ini. Mol titran mol HgNO32 sama dengan M kali V, sama dengan untuk M-nya yaitu 8 kali 10 pangkat min 4 mm dan V-nya 2 kali 45 ml. 45 ml sama dengan 1,96 kali 10 pangkat min 3 mmol. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, maka mol Cl min adalah HgNO32. mmol Cl min sama dengan 2 kali mmol HgNO32 sama dengan 2 kali 1 mmol sama 10 pangkat min 3 mmol. Maka konsentrasi BaOH2 adalah 3,93 mmol per 0,5 ml yang menghasilkan 7,84 kali 10 pangkat min 3 M. Untuk contoh soal yang kedua yaitu hitung nilai pH larutan asam sulfat 0,05 M. Untuk penyelesaiannya, asam sulfat memiliki rumus kimia H2SO4 dan merupakan asam kuat. Asam sulfat diasumsikan dapat mengion secara sempurna. H2SO4 menjadi 2H plus SO2-4. Untuk H2SO4 memiliki 0,05 M dan 2H plus memiliki 0,1 M dan untuk SO2-4 memiliki 0,05 M. Untuk konsentrasi H sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 10 min 1 sama dengan untuk pH-nya yaitu 1. Dan untuk contoh soal yang ketiga, hitung pH larutan NH3 0,2 M. Dan untuk nilai Kb-nya KbNH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Untuk penyelesaiannya yaitu larutan NH3 merupakan larutan yang bersifat basa lemah. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 4X plus 10 min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 3 min log 2. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Lailatul Mukaromah. Sebelum kita sampai di kesimpulan, berikut adalah review artikel jurnal dari kami. Bisa ditampilkan review artikel jurnal terlebih dahulu, Mas. Ini adalah review jurnal tentang analisis kuantitatif secara volumetrik dan perbedaan metode asidi dan alkalimetri.
Next. Ke bawah. Kemudian, ini merupakan review artikel jurnal yang berhubungan dengan metode ACD. Dengan judul penelitian ACD alkalimetri yang diteliti oleh Mutia Yurida, Evi Apriani, dan Susila Arita. Selanjutnya, review artikel yang berhubungan dengan metode alkalimetri dengan judul penelitian perbandingan penetapan kadar ketoprofen tablet secara alkalimetri dengan spektrofotometri UV yang diteliti oleh Susilawati Andari. Selanjutnya, review artikel jurnal yang berhubungan dengan perhitungan titrasi asidi dan alkalimetri dengan judul penelitian studi potensi ekstrak daun adam hawa dengan indikator titrasi asam dan basa yang diteliti oleh Sinta Ratnasari, Dede Suhendar, dan Vina Amalia. Telah sampai di akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan diskusi kali ini adalah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa volumetri merupakan metode analisis kimia kuantitatif di mana untuk menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu dilakukan dengan mengukur banyaknya volume larutan standar dan reaksi secara kuantitatif dengan zat yang akan ditentukan tersebut. Kemudian, asidimetri merupakan penetapan kadar suatu basa dengan menggunakan asam sebagai larutan standar primer. Sedangkan alkalimetri adalah penetapan kadar suatu asam dengan menggunakan basa sebagai larutan standar primer. Alkalimetri merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Basa yang digunakan biasanya adalah natrium hidroksida. Kemudian N kali V titran sama dengan N kali V titrat. N merupakan konsentrasi larutan dalam normalitas yaitu mili ekuivalen per mililiter dan V adalah volume larutan dalam liter dan mililiter. N titran dan V titrat diketahui sedangkan V titran diperoleh dari hasil titrasi sehingga N titrat dapat dengan mudah dihitung. Cara perhitungan ini terlihat sederhana, namun hubungan yang mudah dan sederhana ini justru dapat menimbulkan suatu zat. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam menentukan konsentrasi dalam N karena penentuan berat ekuivalen berbeda-beda, tergantung pada jenis titrasinya. Baik, teman-teman dan Ibu Sri Rahmania yang saya hormati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.